Halo semua, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Sri Ulina Lemengaul, Lutfia Putri, dan Sani Lasmarito Sitangkang. Kami akan membahas tentang perikatan dalam dunia bisnis. Selamat menyaksikan. Pengertian perikatan. Perikatan dalam arti luas meliputi semua hubungan hukum antara dua pihak, di mana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Dalam dunia bisnis, perikatan juga dapat diartikan sebagai kontrak, karena kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak, di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Yang selanjutnya yaitu definisi kontrak bisnis. Kontrak berasal dari istilah perjanjian. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak, di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Sedangkan, bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis, di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Bentuk-bentuk kontrak bisnis. Yang pertama itu kontrak tertulis. Kontrak tertulis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Yang kedua yaitu kontrak bisnis di atas materai. Yang ketiga, kontrak bisnis yang dilegalisasikan di depan notaris. Yang keempat, kontrak bisnis yang dibuat di hadapan notaris dan dituangkan dalam bentuk akta notaris. Yang selanjutnya, kontrak lisan. Ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bukti tulisan. Yang kedua, bukti dengan saksi. Yang ketiga, persangkaan. Yang keempat, pengakuan. Dan yang terakhir itu sumpah. Jenis-jenis kontrak. Yang pertama itu kontrak timbal balik. Nah, kontrak timbal balik adalah perjanjian di mana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut satu kontrak prestasi. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Yang kedua yaitu kontrak cuma-cuma dan kontrak atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Contohnya yaitu jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga. Yang ketiga yaitu kontrak campuran. Kontrak campuran yaitu kontrak atau perjanjian yang tidak hanya diliputi oleh ajaran umum tentang perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam title 1, 2, dan 4 karena kegelapan. Title yang terakhir ini, title keempat, tidak disebut pada pasal 1355 NBW, tetapi terdapat hal mana juga ada ketentuan-ketentuan khusus untuk sebagian menyimpang dan ketentuan umum. Contoh kontrak campuran yaitu pengusaha sewa rumah penginapan atau hotel, menyewakan kamar-kamar atau sewa menyewa, tetapi juga menyediakan makanan atau jual beli, dan menyediakan pelayanan atau perjanjian untuk melakukan jasa-jasa. Yang keempat yaitu kontrak obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu, sedangkan perjanjian non-obligator adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Yang kelima yaitu kontrak kebendaan. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain yang membebankan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain atau levering dan transfer. Yang keenam yaitu kontrak konsensual dan kontrak real. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang hanya memerlukan persetujuan dari kedua pihak. Perjanjian real adalah perjanjian di samping ada persetujuan kehendak juga, sekaligus masih memerlukan penyerahan suatu benda, misalnya jual beli barang bergerak. Subjek kontrak. Subjek kontrak ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu para pihak yang mengadakan kontrak itu sendiri. Yang kedua, para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya. Dan yang terakhir, pihak ketiga. Syarat-syarat sahnya kontrak bisnis. Yang pertama, mau sepakat untuk mengikat diri atau berkomitmen. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Baiklah teman-teman, pembahasan yang selanjutnya yaitu asas-asas hukum kontrak.
Dalam asas hukum kontrak ini kami mengambil 5 asas. Yang pertama, asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini berasal dari kata Latin yaitu konsensus, yang artinya sepakat. Dalam membuat kontrak disyaratkan adanya konsensus, yaitu para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang mereka janjikan, atau juga dapat diartikan kontrak tersebut didasari adanya kata sepakat dari kedua belah pihak. Yang kedua adalah asas kepercayaan atau itikat. Asas itikat merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melakukan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau juga kemauan yang baik dari para pihak. Asas itikat baik dibagi menjadi 2 macam, yaitu itikat baik nisbi dan itikat baik mutlak. Yang ketiga adalah asas kekuatan mengikat, yang artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang. Yang keempat adalah asas persamaan hak. Yang dimaksud dengan asas persamaan hak ini adalah subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak dibeda-bedakan antara satu sama yang lainnya. Walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulitnya, berbeda juga agamanya, berbeda juga suku dan rasnya. Yang kelima adalah asas keseimbangan dan asas moral. Asas keseimbangan adalah asas yang mengkehendaki kedua belah pihak yang memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Sedangkan asas moral ini asas yang terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur itu. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu penyusunan kontrak. Dalam penyusunan kontrak ada 3, yaitu prakontrak. Prakontrak dilakukan dengan cara negosiasi, Memorandum of Understanding atau MOU, studi kelayakan, dan juga negosiasi lanjutannya. Yang kedua adalah kontrak. Dalam kontrak ini ada langkah-langkahnya, yaitu penulisan naskah awalnya, perbaikan naskah yang telah ditulis, penulisan naskah akhir, dan juga penandatanganan. Yang ketiga adalah pasca kontrak. Dalam langkah-langkah pasca kontrak ini ada 3, yaitu pelaksanaannya, penafsirannya, dan juga penyelesaian sengketanya. Yang selanjutnya yaitu akibat dari kontrak. Akibat dari kontrak yang sah adalah telah berlakunya sebuah kontrak dan itu digunakan sebagai undang-undang bagi mereka dengan pihak lainnya. Pasal 1329 dan 1327 KUHP merupakan yang mengatur tentang isi perjanjian. Elemen-elemen isi kontraknya yaitu isi perjanjian, kepatuhan, dan kebiasaan. Namun, mengalami perubahan yang diatur dalam pasal 1339 KUHP yang menjadi isi perjanjian, undang-undang, kebiasaan, dan kepatuhan. Yang selanjutnya yaitu berakhirnya perikatan. Berakhirnya perikatan yang pertama karena pembayaran. Yang kedua, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau penitipan. Yang ketiga, karena pembaharuan utang. Yang keempat, karena perjumpaan utang. Yang kelima, karena percampuran utang. Yang keenam, karena pembebasan utang. Yang ketujuh, karena musnahnya barang yang terutang. Yang kedelapan, karena pembatalan atau pembatalan. Yang kesembilan, karena berlakunya suatu syarat batal. Dan yang ke-10 karena lewatnya waktu. Lalu, apa saja sih yang dapat membatalkan suatu perjanjian? Nah, yang dapat membatalkan suatu perjanjian adalah harus ada wan prestasi. Nah, perjanjian yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal balik, yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Pembatalan dilakukan melalui pengadilan, sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim, dan perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian. Lalu, mengapa dalam berbisnis harus ada yang namanya kontrak? Nah, kontrak itu kan berfungsi untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari. Nah, dengan adanya kontrak, maka masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan suatu hubungan bisnis. Nah, kontrak itu dalam bisnis berfungsi untuk menentukan cara penyelesaian masalah.